terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Katakan padanya dalam doa, katakan semua padanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kecepatan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ini baru benar. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Saya percaya pasti kabarnya luar biasa ya. Apalagi habis liburan ya, tentunya bersuka cita mukanya ini ya. Oke, karena ini adalah ibadah perdana kita ya di tahun 2023 tentunya ya, secara onsite dan juga masih dalam suasana tahun baru. Untuk itu coba katakan kanan kirinya, selamat tahun baru. Ya, tahun baru katanya nggak lebih mudah dari tahun yang lalu. Katanya lebih sulit dan lebih susah katanya ya. Tapi kita tidak perlu khawatir dan takut karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang dahsyat ya. Kita mau baca satu firman Tuhan yaitu di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada satu poin yang di sini dikatakan adalah kita saling menasehati, ya. Jadi kalau kita diam aja, ada orang-orang teman-teman kita, saudara kita yang nggak benar kita diam aja, itu tidak benar, ya. Jadi kita harus saling menasehati. Ya. Coba katakan yang dari kanan saya kepada kirinya, hidup yang benar ya. Yang sebelah kiri, iya, jawab ya. Sekarang sebelah kiri saya katakan kepada kanannya, hidup yang benar ya.
Ya, yang sebelah kanan katakan iya, 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 iya. Oke, kita mau satukan hati kita. Kita mau ibadah pada siang hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat kemurahan kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kami percaya Tuhan, walaupun mungkin banyak rintangan, banyak tantangan ke depan Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki sumber, segala sumber kekuatan bagi kami, yaitu Engkau Allah, Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Hari ini, siang ini, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah ada sukacita yang mengalir di antara kami, karena kami percaya sukacita adalah obat bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, kita siap memuji Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Hari ini mari tanggalkan setiap beban kita karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari bertepuk tangan bersama. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan haleluya. Tak pernah dilihat mata, Apa yang telinga kami tidak pernah dengar Tuhan. didengar telinga, Timbul di dalam hati kami. timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ada amin? Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Hari ini mari bertepuk tangan. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari katakan dengan iman bahwa Allah sanggup. Sanggup melakukan segala
terlebih lagi buat Yesus Tuhan. Karena di dalam Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Glory, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, nyanyikan sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami datang menyambut Engkau Raja segala raja. Inilah yang kami percaya. Hanya di dalam Yesus Tuhan ada keselamatan yang kekal. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Semua tangannya. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan dalam Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorakan haleluya. Dalam Yesus keselamatan kami. Ya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan keselamatan kami kekal. Kami percaya Kau Allah yang menganugerahkan keselamatan yang sempurna, penyertaan dan kasih yang sempurna untuk hidup setiap kami. Karena pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang sempurna. Hari kami angkat Tuhan tangan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Aku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
Pemandanganmu indah bagiku, satu hidup selalu di dalammu. Tiada kami ragu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari naikkan syukur kita jemaat Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan dan kasih-Mu yang sempurna. Hari ini Tuhan kami tidak ragu sedikit pun Tuhan, karena kami tahu Engkau yang beserta dengan kami. Dan Engkau yang tidak pernah berubah Tuhan. Hari ini kami mau sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, Pengorbananmu sempurna. Mari sembah Dia. Mari bersyukur untuk kasih-Nya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Engkau tidak berubah Tuhan, dulu sekarang selama-lamanya. Kasih-Mu memerdekakan kami. Ya, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang sempurna. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna untuk hidup setiap kami. Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari renungkan jemaat Tuhan satu kali lagi ayat ini. Ayat yang begitu indah, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang.
dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hari ini kita telah menerima keselamatan yang sempurna. Tapi bukan hanya itu, Bapa melimpahkan juga kasih-Nya yang sempurna, yang memerdekakan dan memulihkan hidup setiap kita. Penyertaan-Nya yang sempurna juga diberikan untuk hidup setiap kita sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Jemaat Tuhan, pernahkah kita mengalami kasih Tuhan yang membuat kita merasa sangat bersyukur? Boleh angkat tangannya di tempat ini. Tuhan yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami bersyukur karena kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya sama firman Tuhan yang berkata bahwa padamu tidak ada perubahan dan sedikit pun Tuhan tidak berubah. Karena kami percaya Tuhan yang kami tahu begitu baik yang menebus hidup kami. Sampai hari ini dan selama-lamanya Kau tetap Tuhan yang sama. Kau Tuhan yang baik, yang anugerahnya sempurna. Hari ini Tuhan kami mau bersyukur atas kasih-Mu yang memulihkan hidup setiap kami. Untuk kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Ya Tuhan. Kuasa membangkitkan rohku. Ya. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu Kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang sempurna Tuhan. Ya, kami gak perlu yang lain karena kami tahu Tuhan kami lebih dari cukup. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mengubahkan dan memulihkan hidup setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita yang menyerahkan hidup kita kembali ke dalam tangan Tuhan. Kita mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat tim profeti kita yang sungguh luar biasa melayani kita di dalam pujian dan penyembahan tentunya ya. Oke Bapak Ibu, Saudara sekalian, silahkan mengambil tempat duduk. Boleh, masih di depan, masih ada yang kosong. Oke Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita dengarkan beberapa pengumuman hari ini tentunya ya. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah Abalo Palem baik yang onset maupun online ya. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu ya untuk bisa ya ngobrol-ngobrol ya sebentar, saling mengenal di counter welcomer ya di depan ruang ibadah kita. Ya nanti setelah ibadah bisa ke counter tersebut, kita bisa mengenal lebih lagi, ada beberapa hal info-info dari ibadah kita tentunya ya yang akan diberikan. Selanjutnya untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di onsite juga bisa mentransfer atau juga langsung memberikan lewat amplop yang sudah disediakan. Nanti setelah ibadah selesai bisa diberikan di kotak persembahan ya. Abalo Palem juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti doa pagi. Doa pagi diadakan secara virtual atau Zoom di awal tahun ini, dilaksanakan tanggal 4 Januari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bergabung di doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi ya. Dengan meeting ID yang tertera di layar saudara tentunya ya.
Dalam menyambut Hari Raya Imlek yang bertepatan hari Minggu, Abaloh Palem melaksanakan ibadah Imlek bertepatan di hari yang sama, namun hanya satu kali ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ibadah Imlek dilaksanakan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di jam 8.30 saja. Jadi dipastikan Bapak Ibu hadir di jam 8.30, sebab kalau hadirnya di jam lain tidak ada ibadah. Ya. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai doa puasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali tahun baru 2023, Abaloh Palem mengajak saudara untuk ikut dalam kegerakan rohani doa puasa. Doa puasa akan dilaksanakan selama 40 hari pada tanggal 23 Januari sampai dengan 3 Maret. Bapak Ibu Saudara antusias? Kalau puasa kayaknya lemes. Ya, kalau makan-makan semangat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara antusias? Saudara boleh mempersiapkan diri saudara, pikiran, hati kita ya. Karena apa? Lewat doa puasa ini kita bisa menjadi lebih fokus kembali kepada apa yang Tuhan mau rencanakan di dalam hidup kita tentunya. Berikutnya yang terakhir dan tak kalah penting adalah SPP, sepakat bersama pekerja. Nah, Abaloh Palem juga mengundang Bapak Ibu Saudara pekerja, baik yang melayani di ibadah komsel, wanita bijak, pria sejati, senior atau trek pelayanan lainnya untuk tergabung di SPP yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari jam 7.30 malam di Ruang Sion. Kita mau kembali menyatukan hati kita untuk melayani Tuhan maksimal di tahun ini tentunya ya. Oke, selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa tentunya ya. Bangkit berdiri dong. Nah gitu, sambut yaitu Pak Mindra Senjaya. Shalom, terima kasih Pak Budi. Tidak terlambat kayaknya kalau saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat datang dan kita beribadah di awal tahun ini dengan sukacita, amin. Boleh nggak Bapak Ibu katakan kiri kanan, saya senang kamu ada di sini. Kita mulai dengan kita berdoa lebih dahulu. Bapak terima kasih buat pagi ini. Bapak engkau bicara, engkau yang menyampaikan isi hatimu. Terima kasih buat 2022 kami boleh mengalami segala kebaikan-Mu. Hari ini kami datang bersama beribadah Tuhan. Kami tahu di 2023 ini pun kami tidak pernah ditinggalkan. Kami senantiasa ada bersama dengan Engkau. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, semua yang percaya katakan haleluya. Ya, bahagia sekali kita bisa bersama-sama hari ini. Siapa yang bahagia boleh lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Kita bersyukur 2022 kita boleh lewati dengan sukacita. Kita bersyukur banyak kebaikan Tuhan di 2022. Amin. Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh senggol ke kanan. Ada kebaikan Tuhan di 2022. Nah hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana, boleh ditayangkan gambarnya, kita mau menuju gitu ya. Kemanakah Abaloh Taman Palem kita menuju ya, seperti jalan ini ada ujungnya tentunya ya. Kita percaya di 2023 kita mengalami kebaikan dan kita mau mencapai sesuatu bersama-sama ya. Nah di minggu kemarin mungkin Bapak Ibu sudah dengar khotbahnya Pak Gun bagaimana dia bercerita. Setelah 4 tahun kita begitu banyak hal mengalami ya. Kalau Bapak Ibu boleh ingat di slide berikutnya, di tahun 2019 kita ada fokus mengenai family ya, kemudian di tahun 2020 home, heaven at home, dan kemarin tahun 2022 kita bicara tentang kehadiran Bapa, Father present at home. Nah dari gambaran-gambaran ini bagaikan puzzle ya, menjadi sebuah gambaran bagaimana kita bisa melihat ya, jadi para penatua mulai menemukan kemana sih sebetulnya Palem ini. Kemana kita mau menuju. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seorang arsitek tentunya ada blueprint ya. Kalau mau bikin rumah dulu pakai blueprint ya. Boleh slide berikutnya, ada blueprint. Ternyata blueprintnya kita sudah ketemu setelah 4 tahun ini. Kita mengucap syukur, Bapa di surga melalui penatua kita sudah menyatakan, yaitu blueprint kita apa? Kita akan menjadi sebuah keluarga
Ya, komunitas yang bergaya hidup keluarga Allah. Boleh Bapak Ibu Saudara semua katakan bersama saya, bersama-sama komunitas yang bergaya hidup keluarga Allah. Sekali lagi, komunitas yang bergaya hidup keluarga Allah. Tentunya ini adalah sebuah ciri khas. Abba Love Palem di antara Abba Love Palem ciri khasnya apa ini? Abba Love Palem ciri khasnya adalah keluarga. Keluarga Allah, keluarga Allah begitu dahsyat. Keluarga Allah adalah sesuatu yang Bapa berikan ya, menjadi sebuah konsep yang begitu hebat dan dahsyat. Manusia diciptakan pertama kali dengan konsep keluarga, ya beranak cucu lah. Boleh kita baca ayatnya di Efesus 2 ayat 19. Ya, sama-sama kita baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Keluarga Allah begitu kental di Abba Love Palem, ya. Begitu suasananya terasa sekali di komsel kita, di ibadah kita, di pelayanan kita. Itulah ciri kita. Ya, di dalam keluarga ada banyak hal. Bapak Ibu berasa enggak kalau Abba Love Palem ya, kita itu modelnya keluarga banget. Ya, contoh aja. Kalau habis komsel nih misalnya ya. Selesai komsel, yuk dadah ya. Ya, nanti berjumpa. Sampai depan pagar dia ngobrol lagi. Ya. Oke ya pulang ya. Berjalan nggak berapa ratus meter ke mobil, dia ngobrol lagi di mobil. Betul nggak? Buka kaca lagi, udah di dalam mobil aja masih ngomong. Nggak mau pisah rasanya. Jadi keluarga begitu kental. Nah keluarga seperti apa? Inilah keluarga. Keluarga itu banyak, ada waktu senang, bermain bersama. Dan bahkan juga ya nggak bisa dipungkiri. Ada waktu kadang-kadang diem-dieman ya. Satu dengan lain main gadget ya, ada juga konflik. Bapak Ibu, saya sering bercandain sama orang ya. Itu kamu berdua suami istri bersebelahan ngomongnya pakai WA. Entah lagi konflik, entah ngapain ya, tetanggaan aja di WA-an. Nah Bapak Ibu lihat nggak, keluarga itu lengkap. Katakan bersama saya, lengkap. Keluarga itu ada banyak dinamikanya, betul? Keluarga itu banyak. Nah boleh slide berikutnya, kalau Bapak Ibu lihat keluarga saya boleh gambarkan seperti ini. Slide berikutnya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu ini, siapa yang tahu? Ayo, yang ketawa tahu umurnya itu. Nano, manis asam asin, ramai rasanya. Sampai hafal tuh gara-gara iklan. Keluarga itu nano, ramai rasanya. Betul gak? Jadi ada senengnya, ada sedihnya tadi ya. Mungkin gak selalu konflik, tapi ada konfliknya. Mungkin gak selalu diam-diaman, tapi ada diam-diamannya. Siapa yang di sini habis liburan? Ayo jujur. Saya lihat ada yang liburan ke luar negeri, keluar kota bersama keluarga. Seru ya. Apakah liburan terus? Ya udah di penghujung liburan papanya minta pulang, kenapa? Duit habis. Pulang woi, cari duit lagi ya. Enggak terus-terusan liburan. Nah inilah yang kita mesti sadari. Ternyata keluarga komsel pun, keluarga ibadah gereja pun seperti itu. Pak, saya mau ikut komsel, maunya kebangun rohani terus. Enggak bisa begitu. Kadang-kadang di komsel ada diam-diaman, betul? Kadang-kadang di komsel ada konflik. Jangan kalau diam-diaman, enggak mau, saya mau pergi aja dari komsel. Enggak, itu normal, itu keluarga. Kadang-kadang di gereja juga ada kesel-kesel Anda. Ya, enggak bisa terus melulu selalu enak. Ada waktu. Nah kalau Bapak Ibu pikir diam-diaman enggak, ada apa di komsel kok diam-diaman enggak. Itu sebetulnya ketika diam-diaman itu sudah kita ada hubungan yang bertumbuh. Percaya enggak? Karena misalnya Bapak Ibu lihat pohon. Kita kalau ngeliatin pohon tiap hari enggak tumbuh-tumbuh, betul ya? Tapi kok kayaknya satu hari tumbuh. Ternyata konstan, membosankan tapi ada pertumbuhan. Ya seperti janggut juga. Saya enggak tahu kenapa potong janggut, kenapa saya pakai ilustrasi janggut, saya enggak punya rambut. Ya kalau potong janggut, dia numbuh lagi. Saya nggak pernah lihat dia numbuh, totonya panjang gitu kan. Artinya apa? Ada situasi di mana hubungan kita di dalam keluarga, kelihatannya sepertinya tanda kutip, nggak ada apa-apanya membosankan. Sebetulnya ada pertumbuhan di sana. Jadi keluarga tuh seperti itu. Gimana Pak kalau bosen? Aduh saya mah bosen. Dapat PKS-nya tuh. Kalau PKS-nya Pak Herdi seru, dia bercanda terus. Kalau PKS ini diam, kaku, ngomong aja kayak pidato. Gimana? Bikin senang. Kamu sebagai anaknya bikin hiburan. Bikin suasana lebih asik.
Kita anak di rumah nggak selalu bapaknya atau mamanya yang bikin senang, betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang anak yang bikin happy. Ya, saya percaya suasana jadi happy karena situasi nggak selalu senang. Nah ingat, keluarga itu nano-nano, banyak rasanya, ada juga pengampunan. Kenapa perlu konflik? Oh iya, kadang-kadang Tuhan izinkan konflik supaya bisa mengampuni. Gimana kita bisa mengampuni kalau tidak pernah ada konflik? Nah itu kita belajar. Ya dulu saya ingat kakak saya, Kasam cerita, saya pernah lapor dia, Kak, Komsel nih ada ribut nih. Terus dia bilang, kata-kata dia sederhana ya, tapi kata-kata sederhana dia itu kadang-kadang ngeselin dan juga ngenakin sih. Nah Pak Herdis tahu tuh. Ya. Nah dia bilang gini, Kak gimana nih dia ribut nih? Ah udahlah Min, gak apa-apa, kenapa? Adik kakak ribut, ntar juga bayan. Nah sadar gak? Kita kadang-kadang di Komsel pun ada, di komunitas, di gereja pun ada. Tetapi percayalah bahwa itu bisa selesai karena kita keluarga. Dan ingat keluarga itu kita konsepnya keluarga bukan restoran. Kalau restoran harus enak terus. Siapa di sini yang suka makan mie ya? Restoran ini yang setahu saya Pak Andi Wang kalau saudara tanya semua mie dia udah cobain kayaknya. Pertanyaannya ada mie gak enak, apa Pak Andi mau makan datang lagi ke situ? Enggak, udah gak enak ngapain datang lagi, betul gak? Kadang-kadang kita suka ketipu iklan kalau ke tempat makan, ya kan? Wah dari lo gambarnya gede, begitu nyampe, ya ini cuma segini, kagak enak lagi. Wah saudara yang ketawa berasa pernah itu. Mau gak kita ke restoran itu lagi? Nggak mau. Atau kita bukan tempat hiburan harus bikin enak. Kami pergi ke Taman Safari, dapat izin Tuhan waktu adik saya datang dari Australia. Wih kaget, suasana berubah. Saya seumur hidup baru pernah ngerasain sedekat itu sama singa. Begitu dia jalan saya kabur. Deket banget, itu serem banget, aduh. Tapi saya begitu, deg-degan tapi pengen gitu ya. Itu deket banget, cuman gak berani buka kaca. Pengen nyobain sih, tapi ntar diterekam gak lucu, gak jadi khotbah hari ini. Harus manuver. Taman Safari manuver terus, ada macam-macam. Kenapa? Karena supaya orang datang. Nah gereja, Komsel, itu keluarga. Bukan restoran atau tempat hiburan. Anggap saudara, di sini kayaknya mulai cemberut. Awas saya dilemparin sepatu habis ini. Loh iya, kita gak bisa datang, gak enak. Pindah. Nah siapa di sini ibu-ibu yang masak di rumahnya? Ya, yang masak makanan, biasa sebelahnya ada suaminya ya. Nah coba bapak suami saya mau bertanya, apakah masakan ibu-ibu selalu enak? Wah itu ada maunya itu. Ada maunya itu. Ya ntar malam dapat hadiah itu. Wah ada yang gitu. Apakah karena gak enak pindah ke rumah lain? Ke istri orang lain yang lebih enak? Ya enggak lah. Malah lebih senang kalau bisa walaupun asin bilangnya gimana? Aduh masakan mami enak walaupun asin. Lihat gak? Artinya apa? Kita bikin happy kadang-kadang suasana itulah keluarga. Katakan saya lagi bersama saya, komunitas yang bergaya hidup keluarga. Nah itulah yang kita mau capai, itulah Taman Palem. Ya, ke depan kita punya konsep yang seperti. Nah setelah kita lihat blueprintnya, rumahnya udah, blueprintnya ada, tentunya kita mulai membangun. Betul ya Bapak Ibu? Ya Pak Herdis orang bangunan pasti ngerti. Ketika udah ada blueprintnya kita mulai membangun. Nah tahun ini kita mulai membangun basicnya apa? Yaitu sonship, hati anak, sikap hati anak. Katakan bersama saya, sikap hati anak. Untuk mencapai yang tadi, kita mesti mulai dengan sikap hati anak. Bagaimana sikap hati anak? Layaknya seorang anak, kita bikin happy. Layaknya seorang anak, kita mengasihi orang tua. Nah kalau kita belajar sikap hati anak ini, tidak ada lain, tidak ada bukan yang terbaik adalah kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah kita baca ayatnya. Di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan anak itu juga apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran.
Nah, dari bacaan ini saya menyimpulkan bahwa Kristus begitu bergantung kepada Bapa. Boleh slide berikutnya, Kristus begitu mengasihi Bapa. Kristus begitu, Bapa dan Kristus itu satu. Kristus mengenal betul isi hati Bapa. Seorang Kristus ya, Bapak Ibu bayangin, Allah kita dahsyat dan besar. Allah kita tanpa ruang waktu, Allah kita maha kuasa. Mereka mau menjadikan dirinya dalam form Bapa dan Anak. Berarti begitu dahsyatnya ini. Dan Kristus mengambil format sebagai anak, itu yang begitu bukan main-main. Nah, kita harus punya sikap hati ini sebelum kita lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu nanti pelan-pelan saya jelaskan tentang ini, Bapak Ibu bisa mengerti untuk mencapai yang tadi, komunitas keluarga Allah, kita harus punya sikap hati ini. Kalau kita punya sikap hati ini, saya percaya komunitas itu akan tercapai. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lihat, nah ini ada sneak peek ya, tahun depan kira-kira ini yang kita akan bahas sepanjang tahun. Nah ya, gak apa-apa, ini curi-curi lihat. Jadi kita belajar bagaimana kita mengasihi Bapa, bagaimana kita mengenal Bapa, bagaimana kita punya hati Bapa. Nah kalau Bapak Ibu ikuti saat teduh kita hari-hari ini, kita belajar hari ini bagaimana mengenal Bapa, mengasihi Bapa, mengerti kasih Bapa. Betul ya? Kalau Bapak Ibu ikutin aplikasi di Abal Taman Palem. Nah Bapak Ibu, kita perlu kenal kalau Bapa itu mengasihi sungguh-sungguh. Dia tidak pernah mengasihi karena kebaikan kita sebetulnya. Ya kan? Bapa mengasihi kita apakah ketika kita baik? Enggak. Boleh slide berikutnya, Bapa mengasihi ketika kita belum baik loh. Bapa berkorban buat kita. Bahkan Bapa mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Bapak Ibu, kalau kita dapat sesuatu dari anak kita, kita senang kan? Ya, kita nggak pernah memberikan dengan minta balasan. Enggak. Tapi tentunya kita percaya, kita mau sebagai anak yang begitu dikasihi dengan banyak, kita mau membalas Bapa dengan kasih yang luar biasa. Anak mesti menjadi sikap hati anak mengasihi Bapa ini harus menjadi motivasi segala hal. Ketika kita melayani kita mau mengasihi Bapa, bukan karena ada maunya. Nah saya gambarkan beberapa perbandingan anak dengan apa? Budak dan pekerja upahan. Kalau budak, dia melakukan kebaikan dan segala macam kasih. Itu karena terpaksa, betul? Diancam karena dia budak. Dia takut hukuman. Ya, yang kedua, kalau pekerja upahan, maaf. Dia bekerja karena ada upah. Begitu udah gak ada upah, dia berhenti. Betul? Ya, di sini siapa yang sudah jadi bos misalnya? Ya, Pak Herdis dah yang enak abis ini kan makan Om Pak Herdis jadi aman. Karyawan Pak Herdis ada yang setia setahun gak mau digaji sama Pak Herdis? Enggak ada. Otomatis begitu 2-3 bulan aja dia sudah pergi. Nah apakah kita seperti itu sebagai anak? Kalau anak enggak bakal begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan, di sini siapa yang ayah ya, ketika pulang kerja capek anaknya tiba-tiba lari datang peluk papanya. Terus papanya bilang gini, nak kamu mau apa? Enggak, kok kamu peluk saya? Enggak apa-apa. Saya sayang sama papa. Terus tiba-tiba dikasih air minum segelas saja. Siapa yang senang? Saya nggak bisa lihat muka senangnya sih, itu pakai masker semua. Saya rasa senang, betul? Kita nggak mengharapkan balasan. Tapi Bapa di surga tahu kalau anaknya mengasihi. Kita harusnya punya sikap hati ini. Kalau kita nggak punya sikap hati ini, kita nggak bisa jadi komunitas yang kuat. Waktu melayani di Komsel marah. Pak Budi nyuruh komsel aja. Ya, nyuruh pelayanan, bikin susah. Masa ngasihnya cuma lontong sayur 1? Itu pekerja upahan. Gak enak komsel apa sih gereja ini? Aduh. Ya, hamba Tuhannya aja 2, kepalanya udah gak ada rambut gitu. Menyusul yang lain, ya kan? Ini intermezzo aja keluar ya. Kabarnya kalau mau jadi penatua kepalanya harus antara 2 pilihannya Pak. Hilang atau putih. Siapa yang mau gitu kan? Enggak ada yang mau habis ini. Bapak Ibu, ketika kita punya sikap hati seorang anak, kita punya motivasi yang kuat, kita pasti kuat melakukan itu. Nah, slide berikutnya, Bapak Ibu mesti ngerti, loh Pak, Bapak kan mengasihi kita. Kenapa kita masih sering dapat tantangan? Kenapa kita masih sering dapat penderitaan? Kita perlu tahu, karena itu mendewasakan kita.
Kita kalau sebagai orang tua tahu anak kadang-kadang dapat tantangan supaya dia naik kelas, betul ya? Menjadi seperti Bapak. Dan yang kedua, konsekuensi di dalam mengasihi. Saya percaya Bu Lilis sama seperti istri saya, sangat mengasihi suaminya. Dia menerima konsekuensi kalau suaminya nggak punya rambut. Itu akibat daripada mengasihi. Loh ya ada konsekuensi. Ketika kita ikut Tuhan, ketika ikut Bapa, kata firman Tuhan katakan apa? Dunia membenci kita. Ada pengorbanan yang kita harus alami di dalam saat kita mengasihi. Apakah kita tetap mau berkorban? Ini bagian yang kita lupa. Kita kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita datang ke gereja, kita hanya minta upah. Kita minta kesenangan. Padahal Tuhan sudah berikan segala-galanya. Adakah hari ini kita mau tandaskan sikap hati ini, bertobat bersama-sama, kita motivasinya anak. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu motivasinya hatinya anak ini, komunitas yang bergaya hidup keluarga Allah akan tercapai. Ya, jangan kita nuntut, tapi kita memberi. Semua ikut memberi bersumbangsi agar komunitas kita menjadi baik. Yang yes cuman Pak, diberkatilah yang yes. Enggak, semua diberkati ya. Saya ada satu klip dan saya minta maaf mungkin klip ini nggak bisa menggambarkan 100% gambaran Bapak, enggak. Tapi Bapak Ibu kalau nonton klip ini, mari belajar dari sikap hati klip daripada anak ini. Sikap hati anak ini kira-kira seperti inilah gambaran saya mau coba sampaikan dari isi hati saya. Bagaimana kita mengasihi Bapak ketika kita harus berkorban. Silakan.ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็จำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดี เด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก พ
ครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่ไม่ไปโรงเรียนหรอAda satu kata-kata tadi yang bagus dikatakan bahwa mama memberikan saya sumber kehidupan katanya. Bukankah Bapa di surga memberikan sumber kehidupan buat kita? Dialah sumber kehidupan kita. Dia bahkan mengampuni kita. Apa yang Bapa di surga nggak berikan? Anaknya saja dia berikan, nyawanya dia berikan. Apakah Bapa tidak layak menerima kasih daripada kita? Apakah Bapa tidak layak untuk minta melakukan seperti apa yang dia lakukan, bahwa kita berkorban buat Bapa. Hari ini mau gak kita punya sikap hati yang berbeda? Bapak Ibu, selama beberapa waktu saya merenungkan ini. Saya malu sama Tuhan, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya pengen mengasihi, punya sikap hati yang mengasihi seperti itu. Ya bukan hanya menuntut demi menuntut dan pengen terus diberkati sampai gak habis-habisnya. Tapi ada bagian kita mengasihi Bapa. Mungkin kau harus berkorban melayani. Mungkin kau harus berkorban keuangan. Mungkin kau harus berkorban kadang-kadang gak enak. Harus mengampuni, tapi saya percaya Bapa layak menerima pengorbanan kita. Amin Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu hari ini engkau berkomitmen dengan Bapa? Saya ajak Bapak Ibu, kita ambil roti dan anggur kita. Bapak Ibu yang sudah terima, ada yang belum terima, boleh engkau angkat tangan. Kalau engkau belum terima nanti akan dilayani. Silakan Bapak Ibu dilayani yang belum terima. Mari kita hari ini makan perjamuan dengan sikap yang berbeda. Ketika kita makan perjamuan, kita ingat sesuatu bahwa Bapa di surga, Kristus sudah mati buat kita. Dia memberikan kasih-Nya
sebelum kita berbuat baik. Dan bahkan dia tidak pernah minta apapun dari kita. Memang kalau kita mau balas gak mungkin bisa. Bapak punya segala-galanya. Tetapi yang seperti saya cerita, kita sebagai seorang anak, walaupun anak kita datang kepada kita bawa segelas air aja, ada kebahagiaan di sana. Mungkin hari ini engkau belum bisa melakukan apapun, tapi menurut saya dengan engkau mengasihi, berdoa lebih lagi, bersaat teduh setiap hari, itu merupakan bagian mengasihi Bapa. Jangan PKS-nya ya, Pak Budi, Pak Herdis capek ngomongin ayo saat teduh, ayo saat teduh, ayo saat teduh, sampai gemes. Tapi mau gak hari ini kita berubah? Kita bersaat teduh bukan karena dipaksa. Kita memberi perpuluhan bukan karena takut tidak diberkati. Jangan-jangan diancam sama Pak Herdis. Hei kamu bayar perpuluhan, kalau gak bayar perpuluhan terkutuk kamu. Mobil kamu hilang, gak gitu. Tapi kita membayar perpuluhan karena kita mengasihi Bapa. Memang Bapak gak tambah kaya, enggak. Tapi bukti kita kasih. Saya simpan selalu anak saya gambar. Dia gambar buat saya satu gambar yang mungkin saudara di Google banyak gambar lebih bagus. Tetapi gambar itu cerminan anak saya mengasihi saya. Mungkin apa yang kita lakukan buat Bapak gak hebat. Tapi mau gak sedikit pun kita memberi buat Bapak. Nah, kalau hari ini nanti Bapak Ibu makan perjamuan dan minum. Ketika Bapak Ibu ingat. Mau gak Bapak Ibu berkata berkomitmen Tuhan. Bapak saya mau mengasihi Engkau. Supaya kita bisa menjadikan gereja ini keluarga Allah. Bergaya hidup keluarga Allah. Dengan sikap hati seorang anak. Saya izinkan Bapak Ibu, engkau tutup matamu, merenung sejenak. Sambil engkau mendengarkan lagu ini. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau yang sudah dapat roti dan anggur, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ketika engkau makan, mungkin tidak terlambat kita ambil resolusi buat tahun ini. Bapak, kalau tahun ini boleh saya isi dengan saya mengasihi Engkau. Boleh saya isi dengan memberikan yang terbaik buat Engkau. Bapak Ibu yang mau berhenti melayani, jangan kabur, kita melayani lebih lagi. Kau yang sudah berdoa, engkau berdoa lebih lagi. Mengasihi Bapak, beri waktu lebih banyak lagi. Mengampuni ketika engkau disakiti, itu juga menyenangkan hati Bapa. Maukah saya mengampuni Tuhan? Mari Bapak Ibu, engkau ketika engkau makan, engkau mengingat pengorbanannya, tapi juga sekaligus engkau berkomitmen kepada Bapa. Angkat tinggi rotimu. Malam itu Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama muridnya. Dia mengangkat roti dan membagi-bagikan dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang diberikan kepada engkau. Makanlah supaya engkau akan mengingat akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
adalah satu bagian dengan Bapa. Kita menjadi satu. Mari biarkan hati Bapa ada di dalam hatimu hari ini. Angkat tinggi cawan. Ini adalah anggur bicara darah. Layaknya seorang ibu berkorban buat anaknya, dia melahirkan sampai mengeluarkan darah. Demikian Bapa. Bapa berkorban memberikan hidupnya. Dia berkorban darahnya diberikan supaya kita hidup. Kita memperoleh hidup, tidak kematian. Hari ini bukankah kita bersyukur? Mari kita bersyukur atas pengorbanannya. Demikianlah Kristus mengangkat cawan. Dia berkata, ini adalah darahku. Minumlah. Jika engkau mau minumnya, engkau juga akan mengingat akan aku. Mari kita minum. Mari kita sama-sama bersyukur. Dan kita sama-sama dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh. Bolehkah Bapak Ibu taruh tanganmu di dada? Nyatakan kasihmu kepada Bapa. Hari ini personal dengan Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami. Inilah teriakan hati kami pagi ini Bapa. Bahwa kami ingin menyenangkan hati-Mu. Inilah tujuan hidup kami, mengasihi dan menyenangkan Engkau. 2023 ini Tuhan, kiranya biar kami mengasihi Engkau lebih lagi. Di dalam hidup kami Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik buat Engkau. Melayani, mengasihi, mengampuni, menaati semua apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan ampuni Tuhan, kami mau berhenti menjadi pribadi yang tidak pernah puas, selalu menuntut. Tapi hari ini kami mau bertaubat Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang memberkati karena kami percaya ketika kami mengasihi-Mu, dunia akan melihat. Dunia akan percaya bahwa Engkau dengan kami satu dan dunia akan dimenangkan. Bapa, inilah hati kami. Mari Bapak Ibu Engkau personal katakan kepada Tuhan seperti Engkau mengasihi orang tuamu, katakan kepada dia, Engkau mengasihi dia. Biarkan Kau merasakan peluk ciumnya kepada Engkau. Iralabas sandala bala 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 tang.
Iralabalaba, sikiralabalaba. Tuhan, jamah hidup kami. Rubah hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, percayakah berkat datangnya dari Tuhan? Kedangkan kedua tanganmu. Ketika engkau sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percayalah. Engkau sudah ada di dalam perlindungannya. Dan Bapa tidak pernah meninggalkan engkau. Bapa mengasihi engkau, Bapa memberikan segala yang Dia miliki buat engkau sebagai anaknya. Hari ini, engkau harus percaya, engkaulah anak yang kukasihi, kata Bapa. Kepadamu aku berkenan. Perintah Bapa adalah jadikanlah segala bangsa murid-muridnya Tuhan. Pergilah, jadikan, sebarkan kepada mana, bagaimana Bapa mengasihi engkau dan Bapa juga mengasihi dunia ini. Kau akan jadi terang, jangan takut kepada kegelapan. Dan bahkan kau memberkati anak cucu. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang menerima berkat ini katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah engkau beri salam kiri kanan?